Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Masa depan Samu Castillejo akhirnya menemui titik terang. AC Milan akhirnya melepas pemain asal Spanyol itu ke klub La Liga, Valencia. Pengumuman perekrutan Castillejo dilakukan Valencia pada Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022, dini hari WIB. Di Valencia, pemain 27 tahun itu mendapat kontrak hingga 2025 mendatang. Castillejo memutuskan untuk menerima pinangan Valencia karena ia diinginkan oleh Gennaro Gattuso yang kini menangani Los C. Keduanya sempat bekerja sama di Milan. Kepastian Castillejo mendapat klub baru seakan menjadi angin segar bagi sang gelandang. Pasalnya, sepanjang 2022 ini ia tercatat sama sekali tak bermain di Milan. Sepanjang musim 2021-22 kemarin, Castillejo tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain. Dia hanya 5 kali bermain di Liga dengan total penampilan 122 menit. Pada jendela transfer Januari tahun 2022 lalu, Castillejo sejatinya sempat akan dilepas ke Sampdoria. Namun, sang pemain menolak pindah di saat-saat akhir. Kembali ke La Liga jelas membuat Castillejo senang. Sebelum pindah ke Milan pada 2018 silam, Castillejo sempat 4 musim berseragam Villarreal. Dalam periode 4 musim membela Villarreal tersebut, Castillejo tercatat bermain sebanyak 127 kali dengan mencetak 12 gol di semua kompetisi. Castillejo pun kini jelas berharap bakal mendapat kesempatan bermain reguler dari Gattuso guna menunjukkan performa terbaiknya yang cukup lama hilang. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan terus memepet klub Brugge agar bisa mendatangkan Charles de Ketelaere. AC Milan musim lalu meraih prestasi besar. Mereka akhirnya bisa kembali meraih Scudetto. Musim depan Milan tentu berharap untuk bisa mempertahankan gelar tersebut. Mereka juga berharap bisa tampil lebih baik di Liga Champions. Untuk melakukan hal tersebut, Milan harus memperkuat timnya. Salah satunya dengan mendatangkan pemain baru. AC Milan kemudian mengincar beberapa pemain di sejumlah posisi. Ada pemain di sektor bek tengah, gelandang tengah, winger kanan, hingga penyerang tengah. Milan kemudian mendapat satu nama di Belgia. Ia adalah Charles de Ketelaere. Ia adalah salah satu pemain utama klub Brugge. De Ketelaere masih muda, 21 tahun. Bagusnya, ia pemain serba bisa. Selain bisa main sebagai penyerang tengah, ia bisa beroperasi sebagai winger kanan dan gelandang serang. Ada kans De Ketelaere mungkin akan sering dimainkan sebagai gelandang serang. Pasalnya mereka cuma punya Brahim Diaz di posisi tersebut. AC Milan dikabarkan sudah membuka negosiasi dengan klub Brugge. Mereka juga dilaporkan telah melepas penawaran sebesar 20 juta euro. Namun tawaran itu ditolak karena kabarnya klub Brugge hanya bersedia melepasnya dengan harga minimal 40 juta euro. Milan pun tak menyerah dan kabarnya siap melepas penawaran kedua. Sampai sekarang Milan dikabarkan belum melepas penawaran baru. Akan tetapi kabarnya mereka sekarang masih terus memepet klub Brugge. Pembicaraan Milan dan Brugge pun dikabarkan telah mengalami kemajuan. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Ia juga menyebut sekarang belum ada kesepakatan antara Milan dan Brugge. Tapi Rossoneri disebut pede akan bisa mendapatkan servis De Ketelaere pada musim panas 2022 ini. Alessio Romagnoli langsung berfoto dengan seragam Lazio menyusul kepindahannya ke klub ibu kota dari AC Milan dengan status bebas transfer yang sudah tidak lama lagi. Romagnoli mendarat di Bandara Fiumicino di kota Roma Senin, 11/7, kemarin jelang kepindahannya ke Bianconeri dalam status bebas transfer setelah kontraknya bersama Rossoneri berakhir. Sebagaimana diketahui bersama, pemain internasional Italia tersebut akhirnya meninggalkan Milan setelah gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan manajemen dan meski sempat dikaitkan dengan sejumlah klub berbeda, ia pun memilih bergabung Lazio yang tak bukan adalah tim idolanya sejak kecil. Mantan produk jebolan Akademi AS Roma tersebut hijrah ke Rossoneri pada musim panas 2015 dan berhasil menjadi salah satu figur utama di tim hingga ditunjuk sebagai kapten. Akan tetapi, kedatangan Fikayo Tomori Januari tahun 2021 lalu membuatnya tersingkir dari starting C dan melejitnya Pierre Kalulu di posisi bek tengah semakin membuatnya tersisih.
Alhasil, masa depannya pun menjadi topik perbincangan panas dan memang sudah banyak yang menduga ia akan hengkang. Selasa, 12/7, pagi ini, Romagnoli akan menjalani tes medis di Paideia Center dan akan secara resmi bergabung dengan Biancoceleste, 7 tahun setelah berkarir bersama Milan. Bek tengah 27 tahun tersebut pun sudah berpose dengan memegang seragam klub yang didukungnya sejak kecil dan bahkan seseorang dari kerumunan yang hadir menyambut kedatangannya tersebut menyatakan akhirnya. AC Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan melibatkan Tommaso Pobega dalam rencana mereka dengan sang pemain bakal mendapat peran penting musim depan. Pobega menghabiskan musim lalu dengan menjalani masa pinjaman bersama Torino musim lalu dan ia pun berhasil bersinar selama periode tersebut. Sebagai hasilnya, ia akan menjadi bagian dari skuad Rossoneri musim depan dengan menjadi tambahan kekuatan di lini tengah raksasa Serie A tersebut. Produk jebolan Akademi Milan tersebut, yang kini berusia 22 tahun, telah mencatat 33 penampilan bersama Granata dan ia berhasil mencatat 4 gol. Ia juga mampu mengemas 3 umpan gol, yang salah satunya datang saat klub Turin menahan imbang Inter. Singkatnya, ia telah membuat tim induk sekaligus peminjamnya terkesan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini dan Ricky Massara mempertimbangkan pemain internasional Italia tersebut sebagai rekrutan untuk tim. Ia jelas telah menunjukkan kualitasnya di Serie A dan mereka kini menghargainya di kisaran 20–25 juta euro atau setara rep 305–381 miliar. Selama pramusim ini, Pobega akan mendapat peluang penting untuk menguji dirinya sendiri, namun tetap bisa bernapas lega mengingat Stefano Pioli menginginkannya berada dalam skuadnya pada musim tahun 2022–23 mendatang. Ia akan mengisi posisi yang ditinggalkan Frank Kessie dan juga menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan serangan jika dibandingkan pemain internasional Pantai Gading. Rafael Leao dikabarkan telah menaikkan tuntutannya dalam negosiasi perpanjangan kontraknya bersama AC Milan menyusul putusan pengadilan terkait kasus hukumnya dengan Sporting Lisbon. Leao, bersama dengan Lille, telah diperintahkan untuk membayar kompensasi kepada Sporting atas transfer ilegalnya beberapa tahun lalu. Hal tersebut tentunya mempengaruhi proses negosiasi pembaharuan kontraknya bersama Rossoneri. Pemain internasional Portugal tersebut harus membayar 9,5 juta euro atau rep 145 miliar kepada mantan klubnya dan Les Dog pun diutut menyerahkan nominal yang sama sehingga totalnya mencapai 19 juta euro atau rep 290 miliar. Tentu saja, jumlah tersebut tidaklah sedikit dan tak dipungkiri lagi bakal mempengaruhi perpanjangan kontraknya bersama Milan. Menurut pemberitaan dari Il Corriere dello Sport, Rossoneri tengah mengupayakan perpanjangan kontrak winger 23 tahun tersebut, meskipun kerjasama mereka saat ini baru akan berakhir pada 2024 mendatang. Kedua belah pihak sejatinya ingin terus bersama, namun masih ada jarak terkait gaji sang pemain. Rossoneri ingin memperbaharui kontraknya hingga 2027, namun karena putusan pengadilan tersebut, mantan starlet Sporting tersebut menaikkan sedikit tuntutan gajinya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kedua belah pihak sama-sama ingin melanjutkan kerjasama, namun dalam skenario terburuk, raksasa Serie A masih terlindungi oleh klausul pelepasan sebesar 150 juta euro atau rep 2,3 triliun dalam kesepakatan mereka saat ini. Tentu saja, jika ada klub besar datang mengajukan tawaran, Paolo Maldini dan Ricky Massara akan mendengarkannya, namun Milan tidak akan menjual Leao dengan harga murah. AC Milan diperkirakan bakal menyaingi Torino dalam perburuan bek tengah RB Salzburg, Oumar Solet, pada jendela transfer musim panas ini. Lantaran kepergian Alessio Romagnoli, sekaligus dipinjamkannya Matteo Gabbia, Rossoneri pun tengah berupaya mencari bek tengah baru pada bursa transfer musim panas ini. Solet pun muncul sebagai pilihan terjangkau manajemen raksasa Serie A tersebut. Setelah gagal mendaratkan Sven Botman, yang memutuskan bergabung Newcastle United, Milan lantas mengubah strategi mereka untuk memperkuat lini pertahanan. Alih-alih menghabiskan dana sekitar 30 juta euro atau setara rep 457 miliar, mereka bakal memilih opsi yang lebih terjangkau dan memanfaatkan sisa anggaran tersebut untuk memoles area lain. Menurut pemberitaan dari Tuttosport, Granata telah memantau bek tengah Salzburg tersebut cukup lama. Kendai demikian, mereka mungkin akan menghadapi persaingan dari Rossoneri, yang sedang mengevaluasi sejumlah pilihan yang saat ini mereka miliki. Solet merupakan pemain yang baru berusia 22 tahun dan telah mencatat 33 penampilan bersama Salzburg musim lalu.
Menurut data dari Transfermarkt, ia dihargai di angka 12 juta euro atau rp 183 miliar, namun besar kemungkinan klub Austria tersebut bakal menuntut tebusan sedikit lebih tinggi. Kendati demikian, untuk saat ini ia hanya sebatas ide bagi Milan. Akan tetapi, jika mereka memutuskan mengambil langkah serius, Torino perlu bersiap menghadapi persaingan sengit dari rival Serie A mereka. Raksasa Serie A AC Milan tak menyerah dalam perburuan Renato Sanches dan sekarang disebut mendapat hasil positif karena mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Lille. Milan sibuk mencari sejumlah pemain sejak musim lalu. Salah satunya adalah pemain di posisi gelandang. Pasalnya, musim panas ini mereka ditinggalkan oleh Frank Kessie. Pemain asal Pantai Gading itu tak memperpanjang kontraknya di San Siro. Beberapa nama sempat muncul dalam radar Milan. Namun pada akhirnya mereka fokus untuk mendatangkan Sanches dari Lille. AC Milan kemudian mendapat angin segar dalam perburuan Renato Sanches. Mereka disebut sudah menggelar negosiasi dengan agen pemain Portugal itu yakni Jorge Mendes. Hasilnya positif. Milan mencapai kesepakatan dengan Mendes terkait kontrak personal sang gelandang. Milan kemudian berusaha menegur Lille. Namun kedua belah pihak sulit menemukan jalan tengah. Di saat AC Milan tak kunjung bisa menutup kesepakatan dengan Lille, ada kabar mengkhawatirkan yang muncul. PSG juga ikut dalam perburuan Renato Sanches. AC Milan sudah dikaitkan dengan beberapa nama gelandang pada musim panas ini. Akan tetapi kini mereka kembali dikaitkan dengan Renato Sanches. Ada kabar baik terkait perburuan Sanches. Milan disebut tak menyerah dalam perburuan pemain berusia 24 tahun tersebut. Pasalnya ketertarikan PSG tak diikuti oleh keseriusan dalam memberikan tawaran resmi pada Lille. Pada akhirnya Milan terus menegur klub Prancis itu dan mencapai kata sepakat. Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato. Laporan itu mengklaim bahwa Milan telah melepas penawaran sebesar 10 juta euro plus sejumlah add-ons yang terkait dengan target tim. Lille pun menerima tawaran tersebut. Jadi sekarang Milan hanya harus bernegosiasi lagi dengan Jorge Mendes. Laporan itu juga menyebut bahwa Mendes sebelumnya beberapa kali mengubah permintaan gaji untuk Sanches. Sekarang Milan harus mencapai kesepakatan terkait gaji plus komisi untuk sang agen.